Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semua, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di hari ke-25. Di 10 hari terakhir ini hendaknya kita semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas hubungan kita kepada Allah SWT dengan cara menghidupkan 10 malam hari-hari terakhir agar kita senantiasa mendapatkan kemenangan yang besar di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, telah berlalu bulan Ramadan tetapi belum juga seorang hamba mendapatkan ampunannya, mendapatkan maghfirah dari Allah SWT. Tentu ini menjadi sebuah kerugian yang sangat besar. Padahal kurikulum Ramadan didesain untuk salah satunya adalah untuk mendapatkan maghfirahnya Allah SWT. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan pengharapan mendapatkan pahala di sisinya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lampau. Sahabat semua, di kesempatan kali ini kita akan kupas orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan. Ada sebagian orang yang tidak mendapatkan manfaat yang besar ketika Ramadan hadir. Di posisi yang mana orang-orang itu? Yang pertama adalah mereka yang tidak menghidupkan malam-malam Ramadan dengan kurikulum sholat tarawih dan sholat malam, meskipun hanya sekali saja. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat tarawih dan sholat malam meskipun hanya sekali, maka sesungguhnya ia telah merugi. Apa sebab? Karena jika pahala ibadah wajib nilainya berkali-kali lipat, maka pahala sunnah setara dengan nilai ibadah wajib. Maka lebih merugi lagi adalah ketika ada seorang yang meninggalkan sholat fardu dan sholat sunnahnya. Jadi sholat sunnahnya ditinggalkan, juga sholat fardunya ditinggalkan. Naudzubillah min dzalik. Padahal kata Rasulullah, baina rajuli min baina syirki wal kufri tarkus shalah. Batas pembeda antara seorang muslim dengan orang yang syirik, kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Maka kalau seorang muslim yang seseorang yang mengaku muslim kemudian di bulan Ramadan dia berpuasa tetapi tidak mengerjakan sholat, tidak menghidupkan sholat taraweh, sholat fardu ditinggal, sholat taraweh apalagi, maka batas pembedanya hilang. Karena Nabi sudah sampaikan bahwa batas antara seorang muslim dengan seorang pelaku kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ini tentu kerugian yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah siapakah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Dia yang melewatkan hari Ramadan tanpa sedekah. Bahwa Nabi sudah contohkan kurikulum Ramadan dengan 3 kurikulum terbaik: kurikulum sholat, kurikulum Al-Quran, kurikulum infak dan sodako. Maka ketika seorang melewati hari Ramadan tanpa mengeluarkan sedekah, tanpa mengeluarkan infak, sesungguhnya dia sangat merugi. Apa sebab? Balik ke tadi bahwa amalan-amalan sunnah itu nilainya setara dengan wajib dan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah
meninggalkan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, terutama menjelang berbuka puasa. Ada kesempatan emas untuk kita mengaturkan, mengajukan proposal doa kita kepada Allah justru ketika waktu menjelang berbuka puasa. Maka kepada sahabat semua yang punya rencana buka bersama komunitasnya, tentunya ada bersama keluarganya, jangan lewatkan momentum waktu mustajab untuk berdoa, yaitu menjelang waktu berbuka puasa. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan hari Ramadan tanpa membaca Al-Quran. Ini lebih merugi lagi. Apa sebab? Karena Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan di mana Al-Quran turun, justru kita tidak membaca Al-Quran. Ini satu kerugian sangat besar sekali. Padahal Al-Quran ini dampaknya sungguh sangat luar biasa, baik untuk kehidupan dunia kita maupun untuk kehidupan akhirat kita. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan datang kepada kita kelak dari kiamat dengan membawa syafaat untuk kita. Dan beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa sejak masuk di alam kubur. Maka sahabat semua, bagi yang merasa masih jauh dengan Al-Quran, belum menyentuh Al-Quran sama sekali, ayo segera bangun interaksi kedekatan dengan Al-Quran. Supaya apa? Menjadi persaksian di antara kita dengan Al-Quran. Bangun kedekatan, banyak-banyak baca. Yang belum hatam, segera hatamkan. Yang mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, kejar. Masih ada waktu untuk mengejarnya. Kemudian yang berikutnya adalah telah lewat bulan hari Ramadan, lisan kita jarang dibasahi dengan kalimat istighfar. Padahal istighfar itu adalah rahasia termudah, tercepat untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bahwa seorang yang mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan ampunannya Allah, maka kuncinya istighfar. Perbanyak istighfar, baik di waktu-waktu senggang maupun waktu-waktu menjelang makan sahur. Mantap, makan santap sahur. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus kita bacakan kepada Allah SWT, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau dengan kalimat yang pendek, astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim. Atau dengan kalimat istighfar yang lain, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketahuilah sahabat semua bahwa orang yang jarang beristighfar, maka hatinya itu akan jadi keras, susah dikasih nasihat, tidak mempan dikasih nasihat. Oleh karena itu sahabat semua, yakinlah bahwa dosa kita itu sangat besar di hadapan Allah SWT. Maka kita sangat membutuhkan ampunannya Allah SWT. Kuncinya apa? Perbanyak istighfar. Kemudian yang berikutnya adalah, ini karena kita sudah masuk di hari ke-25, tentu saja siapa yang merugi? Yang merugi adalah orang-orang yang tidak menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kata Nabi, man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dambi. Maka barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan keimanan, dengan penuh pengharapan, maka dosa-dosa kita siap akan diampuni oleh Allah SWT.
sebagaimana sudah kita sampaikan di awal-awal sharing kita, bahwa kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, cara termudahnya adalah kita jaring malam-malam Ramadan setiap malamnya, sehingga 30 hari ke depan, 30 hari selama bulan Ramadan isinya kita kejaring semua, dan insya Allah satu di antaranya adalah kita akan mendapatkan satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, sahabat semua, kaitan dengan ini adalah supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa ketika Allah menghadirkan satu paket yang komplit, sempurna, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keberkahan, maka fitrahnya kita adalah kita ambil paket itu semua, tidak satu pun kita tinggalkan. Oleh karena itu sahabat semua, semoga kita tidak termasuk di antara orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Andaikan itu terjadi pada kita, maka sungguh andai di bulan Ramadan saja kita berlaku demikian, maka hampir dipastikan selepas Ramadan kehidupan kita tidak jauh lebih baik dibanding ketika Ramadan. Dengan kata lain, andai kadar kebaikan kita tidak bertambah di bulan Ramadan, maka hampir bisa dipastikan kadar kebaikan kita di bulan selain Ramadan juga biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan, bahkan cenderung untuk turun. Naudzubillah min dzalik. Semoga sekali lagi kita menjadi orang-orang yang beruntung ketika di jam Ramadan, dan ketika Ramadan pulang meninggalkan kita, kita pun bersiap untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa lagi, lebih banyak mendapatkan kebaikan di hari-hari berikutnya. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.